Selamat malam, saya dengan Leni Widya Putri Munte. Saat ini saya berkuliah di Universitas Paramadina dan saya ingin memberikan presentasi di mata kuliah anti korupsi dengan judul Analisis Dinamika Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia 2012 sampai 2024. Izinkan saya share screen. Berdasarkan grafik Corruption Perception Index atau CPI dari Transparency International periode 2012 sampai 2024, terlihat di screen ya, terlihat bahwa situasi korupsi di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan. Pada 2012 sampai 2019, Indonesia menunjukkan tren perbaikan dalam pemberantasan korupsi tercermin dari skor CPI. Kita bisa lihat di diagramnya yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut terdapat upaya serius dari pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Mulai 2020 sampai 2023 terlihat sekali trennya menurun dan tren tersebut malah terbalik gitu ya, dengan penurunan skor yang menunjukkan melemahnya persepsi publik terhadap efektivitas korupsi sebelum sedikit membaik kembali di 2024. Situasi korupsi di Indonesia kita bisa lihat bahwa periode 2012 sampai 2019 perbaikan persepsi korupsi. Tadi kita bisa lihat di grafiknya. Lalu di 2019-2023 terjadi penurunan yang tajam. Lalu di 2024 mulai ada indikasi perbaikan kecil gitu. Lalu mengapa CPI berubah dari grafik yang tadi kita lihat itu? Mengapa sih mengalami perubahan gitu ya? Dari 2012 sampai 2019 itu cukup baik gitu. Tapi 2019 kenapa terjadi? Yaitu karena salah satu melemahnya hukum, yaitu KPK atau revisi undang-undang gitu. Dari sisi penegakan hukum, perubahan regulasi seperti revisi undang-undang KPK tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi lembaga anti korupsi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi gitu. Nah, sosial juga memiliki kesadaran yang fluktuatif gitu ya, bahwa ada dalam kasus korupsi tertentu ya masyarakat aware dan ada kasus korupsi yang lain masyarakat mungkin tidak terlalu aware gitu. Lalu adanya politik kompromi kekuasaan atau melemahkan governance yang dimana tuh akhirnya ya politik sendiri memiliki wewenang juga dalam hal ini ya gitu, bahwa ya kadang-kadang merubah revisi undang-undang juga dengan kepentingan kepentingan politiknya sendiri gitu. Dari sisi politik terjadinya kompromi politik lebih tepatnya gitu demi kepentingan kekuasaan serta turut mengurangi kualitas demokrasi dan melemahkan prinsip-prinsip good governance-nya tadi gitu. Lalu apa sih yang harus dilakukan gitu ya untuk mewujudkan negara yang benar-benar bersih dari praktik korupsi? Perlu dilakukan beberapa langkah strategis itu. Yaitu yang pertama, memperkuat independensi lembaga hukum atau tidak timpang sebelah hukumnya gitu loh. Jadi baik siapapun yang melakukan korupsi dilakukan tindakan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa memandang siapa pelakunya seperti itu. Kedua, adanya reformasi birokrasi berbasis digital, yang artinya birokrasi berbasis digitalisasi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, sebagaimana dikemukakan dalam teori New Public Management juga gitu. Lalu memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini gitu ya, bahwa salah satu mata kuliah kita juga yaitu mengenai anti korupsi gitu ya, dan kita di pertemuan asinkron pernah dijelaskan di teori prinsip dan nilai anti korupsi yaitu Bora dan Puspito, yaitu ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, keadilan gitu ya. Jadi menurut saya pendidikan ini tuh paling penting terutama dari rumah gitu. Jadi pendidikan di sekolah itu atau di kampus itu menyempurnakan pendidikan-pendidikan yang didapat dari rumah juga gitu, bahwa ini korupsi adalah eh, pemberantasan korupsi adalah perlunya kebersamaan untuk masyarakat
aware dalam hal ini gitu. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi ini tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi disinilah diperlukan dorongan partisipasi masyarakat gitu ya, agar aktif dalam mengawasi, yaitu untuk selalu aware dengan korupsi gitu. Dan kepemimpinan dengan political will yang kuat dari para pemimpin nasional untuk memberikan contoh nyata dan konsisten dalam menolak praktik korupsi gitu. Ya, kesimpulan saya di sini dengan menerapkan konsep-konsep itu yang tadi diharapkan Indonesia dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi gitu. Sehingga korupsi di Indonesia ini memang fluktuatif ya. Kita bisa lihat dari grafik tadi. Terus ya memang dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial dan politik juga gitu. Serta solusi perlu pendekatan sistematik gitu berbasis teori pemerintah yang bersih gitu ya, sehingga pemerintah dapat mengambil hati masyarakat sehingga masyarakat mulai kembali lagi percaya dengan kepemerintahan yang ada. Berikut presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.